Shalom, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang menyertai kami, ya Allah Bapa. Diberkatilah kami ketika kami telah menyiapkan hati dan pikiran kami untuk merenungkan firman-Mu. Kasih dan karunia-Mu lah yang menyertai kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara seiman, firman Tuhan hari ini Jumat 5 Agustus 2022 tertulis di dalam kitab Injil Markus pasal 13 ayat 13. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Hosomon ni halak tohamu ala ni kuarho. Alai na martahan ro di ujungna ido paluona. Saudara-saudara, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari berbunyi demikian. Kalian akan dibenci oleh semua orang karena kalian pengikutku. Tetapi orang yang bertahan sampai akhir akan diselamatkan. Ada dua pesan dari firman hari ini. Yang pertama, pengikut Kristus, orang Kristen, kita akan dibenci oleh orang yang tidak Kristen. Dan yang kedua, kesetiaan bagi orang beriman. Kesetiaan kita beriman kepada Kristus akan membuahkan keselamatan. Tentu ada pertanyaan, apa alasan mengapa orang Kristen dibenci? Alasannya karena ajaran Kristus tidak layak untuk dipercayai, bertentangan dengan ajaran-ajaran yang telah mereka yakini. Secara khusus bagi orang Yahudi, Tuhan tidak boleh berwujud manusia seperti Yesus Kristus. Dengan kata lain, kekristenan adalah ajaran kontroversial, itu menurut mereka. Dampaknya adalah orang yang mempercayai ajaran kontroversial itu harus dianiaya atau menjadi musuh mereka dan banyak mengalami penderitaan karena mereka dibenci karena ajaran Kristus yang mereka percayai. Kekristenan atau ajaran Kristus
yaitu mengasihi sesama manusia dan mempercayai akan keselamatan ketika Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, adalah ajaran yang dibenci oleh orang lain. Banyak kejadian di negara Kesatuan Republik Indonesia ini yang menjadi bukti bahwa kekristenan dibenci. Itu artinya benar bahwa pengikut Kristus atau orang Kristen akan banyak mengalami penderitaan. Tetapi di dalam firman Tuhan Lukas 6 ayat 22 dan Yakobus 1 ayat 12 dikatakan, berbahagialah kamu jika kamu karena Kristus dianiaya. Hal inilah yang mau meneguhkan iman kita. Sekalipun secara fisik kita menderita, tetapi iman kita memperoleh kemenangan karena kita memperoleh keselamatan, yaitu melalui kesetiaan kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita diminta untuk kuat, untuk memenangkan iman kita, sekalipun kita banyak mengalami penderitaan. Amin. Mari kita berdoa. Syukur kami kepadamu ya Allah yang telah menyertai kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Sebagai orang Kristen, pengikut-Mu ya Yesus Kristus, kami banyak mengalami penderitaan. Tetapi Engkau menyatakan di balik penderitaan itu pada akhirnya jika kami setia, kami akan memperoleh keselamatan sebagai anugerah-Mu. Mampukan kami, kuatkan kami untuk setia sampai selama-lamanya dalam mempertahankan iman kami, agar iman kami jangan kalah oleh penderitaan-penderitaan yang kami alami. Terima kasih ya Allah atas firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Terima kasih. Horas.